Selanjutnya, satu lagi, terakhir. Wah, ini bahaya. Bahaya ini. Wa minhum man qala bil hululi wal ittihad wa hum jahlatul mutasawwifah. Bahkan ada yang merasa dengan hulul wal ittihad, menyatu Allah menyatu dengan dirinya, menunggaling kaulah Gusti. Masya Allah. Pak Kiai siapa? Allah. Allah sedang apa? Minum kopi. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyatu dengan dirinya. Ini disebut oleh beliau jahlatul mutasawwifah. Kalau ada orang sufi itu yang paling bodoh, kata beliau. Itu bahasanya agak tegas. Itu yang paling bodoh. Di sufi itu bukan semua salah. Tasawuf itu tidak salah. Karena konsep tasawuf itu dari kata safa. Safa, tasfiyah. Menyaring yang kotor sehingga muncul yang baik-baik. Muncul. Jadi setiap kita menyaring yang kotor muncul yang baik. Itu disebut tasfiyah. Hasilnya disebut dengan safa. Orangnya disebut dengan sufi. Ya, sufi. Diserap ke dalam bahasa kita jadi sofi. Perempuannya Sofia. Sofia. Makanya orang-orang yang kemudian dia latihan menyaring-nyaring yang kotor muncul yang baik-baik. Maka muncul sifat-sifat baik dalam dirinya. Bagaimana menyaringnya? Paling gampang lewat ibadah. Karena ibadah itu dengan syariat. Begitu mengerjakan syariat yang kotor hilang. Misal, rajin sholat, dengan sholat yang kotor-kotor hilang. Rajin puasa, dengan puasa yang kotor-kotor di nafsu hilang. Makanya untuk jadi orang sufi misalnya, antum tidak harus pergi ke tempat-tempat misalnya, memencilkan diri. Pergi ke gunung, pergi ke gua, tinggalkan keluarga, anak-anak tadi dikasih bekal, istri terbengkalai, gitu kan? Antum di gua sendirian, kata beliau, ngapain? Sufi. Nggak usah. Kalau dalam isyarat ini menggunakan syariat. Tapi juga antum jangan kucilkan, barangkali ada yang berguru, ada yang ingin datang, belajar zikir, belajar sholat, belajar macam-macam. Tidak semua aliran sufi itu salah. Kata Syekh Hasim, yang salah itu yang menyimpang dari ukuran syariat. Jadi kalau keluar dari ketentuan syariat, itu yang keliru. Lihat ya, tidak semua sebut sufi. Tidak, sufi yang bagaimana? Karena secara bahasa, secara gramatikal, dan dalam pengertian fikih pun, tasawuf itu adalah proses menghilangkan yang kotor sehingga yang baik muncul. Bagaimana caranya? Pribadi berpendapat cara terbaiknya dengan mengerjakan syariat. Rajin sholat jadi sufi. Rajin puasa jadi sufi. Rajin baca Al-Quran jadi sufi. Makanya para sahabat Nabi sufi. Kotornya ditinggalkan, yang baik-baik muncul. Paham ya? Oh. Mana Pak? Ke hutan. Jadi apa? Sufi. Itu ya. Jadi tetaplah kerja seperti biasa dan sebagainya. Ya, jelas ya? Dan hormati. Kalau orang misalnya punya amalan tertentu, bersandar pada dalil, kita menghormati. Jangan menghujat. Kalau berani temui, datangi, tanyakan. Ada, Masya Allah, alim, saya sangat menghormati beliau. Sangat menghormati. Dan saya sarankan, yang tinggal di daerah-daerah dekat beliau tinggal, ayo berguru pada beliau. Orang yang alim dan luar biasa. Ilmunya luas. Bahrul Quran, samudra Quran. Bahkan sampai ke ranah takwilnya itu bagus penguasaannya. Namanya Kiai Haji Abdul Qayyum. Gus Qayyum. Tinggalnya di Lasem. Masya Allah, pesantrennya juga dijaga betul. Dari yang kotor-kotor. Bahkan pesantrennya dari dulu sampai sekarang tidak menerima sumbangan-sumbangan yang tidak jelas. Sekalipun masanya banyak dan sebagainya. Itu teman-teman. Begitu seseorang bertanya pada beliau tentang hukum jamaah tabligh. Bagaimana hukum ikut jamaah tabligh? Beliau tidak memberikan jawaban langsung. Beliau langsung pergi ke pusatnya, ke India. Beli tiket sendiri, berangkat sendiri, pesan hotel sendiri. Ingin menyaksikan apa amalannya. Sehingga bisa menyampaikan dengan baik pesannya. Ngelihat sendiri seperti apa, referensi dari mana, bagaimana amalannya, baru disimpulkan hukum. Bayangkan, antum bisa katakan bagaimana menjaga lisannya untuk menemukan satu kesimpulan. Sampai menyeberang satu negara ke negara yang lainnya untuk menemukan kesimpulan yang terbaik. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu Masya Allah. Ada lagi kisaran Rembang, ada namanya Gus Baha. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, itu Masya Allah. Itu dapat pendidikan Quran. Saya katakan itu Masya Allah manusia Quran. Ya, saya belum pernah berjumpa orangnya, tapi saya merasakan kemuliaan-kemuliaan dalam diri beliau. Itu tidak mendapatkan pendidikan formal. Tapi kalau antum tanya Quran, fikihnya sampai hukumnya, itu Masya Allah. Penguasaannya bagus. Nah, itu juga penjagaan dirinya luar biasa. Sufi. Sufi bukan pengertian yang normal aja. Beliau kadang di Jogja, kajian dengan para profesor, itu Quran yang antum baca, di antara tim pentasihnya, itu beliau. Di antara tim pentasihnya. Kesederhanaannya luar biasa. Masya Allah. Ketika melamar, hanya naik mobil angkutan. Angkutan. Padahal mungkin punya menggunakan yang lain. Tapi membiasakan diri hidup dalam kesederhanaan.
yang sekiranya cukup bagi kebutuhan dirinya. Yang lebih. Yang kira-kira membangkitkan nafsu, ditekan, yang baik-baik yang muncul. Makanya teman-teman, ayo coba kunjungi guru-guru yang lain, belajar pada yang lain. Jangan hanya terfokus kepada saya misalnya, silakan ada guru yang lain. Ambil ilmunya. Kalau baik, ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Ragu, tanyakan. Itu sumber yang paling bagus. Makanya saya sering sampaikan, silakan belajar pada siapapun sepanjang ada kebaikan. Kalau tidak sepakat, langsung tinggalkan aja. Saya sebutkan lagi, seperti saya sebut di Surabaya. Silakan, banyak sekarang pilihannya. Ada misalnya Ustadz Abdul Somad sekarang, Ustadz Firanda, ya Ustadz Khalid Basalama, Ustadz yang lain-lainnya, Ustadz Salim Villa, Ustadz Felix, dan sebagainya. Antum yang baiknya ambil. Tidak sepakat, tinggalkan. Ragu, tanyakan. Selesai.